Anda menyaksikan Headline pukul 19, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya segera menaturalisasi 3 pemain untuk membela timnas Indonesia. Ketiga pemain akan memperkuat sejumlah posisi, yakni Emil Audero untuk memperkuat kiper timnas, Joey Palupesi memperkuat posisi tengah, dan Dean James untuk memperkuat Go Ahead Eagles. Ketiganya merupakan pemain tambahan atas permintaan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Proses naturalisasi akan dikebut agar ketiganya bisa bermain melawan tim Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Halo, kami dari kelompok 7, kelas magang politik tahun 2025 yang beranggotakan saya, Raul Noval, Saya Fahmi, saya Syafara Badikawira, Saya Maura Medina, dan saya Nadia Saras. dan ini merupakan video kami yang berjudul tentang naturalisasi pemain sepak bola oleh PSSI dan Kemenpor. Naturalisasi kembali menjadi sorotan dalam dinamika sepak bola Indonesia. Terbaru, 3 pemain berdarah Indonesia resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Emil Audero Mulyadi, Joey Palupesi, dan juga Dan Rubin James. Ketiganya diambil sumpahnya pada 10 Maret 2025 di Roma, Italia, dan kini siap memperkuat tim nasional Indonesia. Nama-nama ini membawa pengalaman dan kualitas yang dibentuk di atmosfer sepak bola Eropa. Hal ini tentu membuka peluang baru bagi peningkatan daya saing timnas di kancah sepak bola internasional. Namun, lebih dari sekedar kontribusi teknis, naturalisasi mencerminkan perubahan dalam cara negara membangun identitas dan visi jangka panjang sepak bola nasional. Di tengah tantangan pembinaan domestik, naturalisasi menjadi bagian dari strategi yang komprehensif untuk memperkuat fondasi tim, bersamaan dengan terus diupayakannya keseimbangan antara pemanfaatan talenta diaspora dan pengembangan pemain lokal. Naturalisasi pemain ini dilakukan bukan tanpa alasan. PSSI menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam menghadapi turnamen seperti kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia. Mantan pelatih Sintayong juga aktif merekomendasikan pemain yang dinilai punya kapasitas dan juga komitmen kuat untuk memperkuat timnas Garuda. Hal ini mencerminkan adanya kolaborasi erat antara tim pelatih, federasi, dan juga pemerintah. Proses naturalisasi tidak bisa dilakukan sembarangan. PSSI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora menjadi motor utama yang mendorong inisiatif ini. Semua bermula dari identifikasi pemain berdarah Indonesia yang memiliki kualitas teknis tinggi. Setelah itu, dilakukan verifikasi dokumen dan latar belakang. Lalu diajukan rekomendasi ke Kemenpora dan diteruskan ke DPR serta Presiden untuk mendapat persetujuan. Proses ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, khususnya Pasal 20. Di dalamnya dinyatakan bahwa pemberian status kewarganegaraan dapat diberikan kepada orang asing yang memiliki keahlian atau kontribusi dalam bidangnya. Lalu proses ini juga didekati dengan teori civic nationalism oleh Michael Ignatieff yang juga menekankan bahwa kewarganegaraan juga dapat diberikan bahwa apabila seseorang memiliki kontribusi dan juga komitmen terhadap nilai-nilai dan tujuan kolektif suatu bangsa. Dalam hal ini menjadi pemain sepak bola dalam membela timnas Indonesia. Tak hanya PSSI dan Kemenpora, lembaga legislatif juga memiliki peran sentral dalam proses naturalisasi. Di DPR RI, Komisi 10 yang membawahi bidang olahraga bertugas untuk menilai kelayakan dan juga urgensi dari naturalisasi pemain. Komisi 13 meninjau kelengkapan dokumen imigrasi dan juga memastikan proses perubahan status kewarganegaraan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, proses ini dilanjutkan dengan pengambilan sumpah sebagai WNI oleh pejabat terkait. Peran Komisi 10 dan 13 bukan sekedar menyetujui permohonan naturalisasi. Mereka juga bertugas dalam mengawal agar kebijakan ini tidak mengabaikan prinsip pembinaan jangka panjang dan juga keadilan bagi pemain lokal. Beberapa anggota dewan bahkan menyuarakan pentingnya evaluasi rutin terhadap dampak naturalisasi, terutama terhadap ekosistem Liga Nasional. Meski dinilai positif dari sisi performa tim nasional, naturalisasi tetap menuai pro dan kontra. Sebagian publik mempertanyakan apakah langkah ini menghambat regenerasi pemain lokal. Namun, PSSI menegaskan bahwa naturalisasi hanyalah pelengkap dari pembinaan pemain muda dalam negeri. Kedepan diharapkan naturalisasi dilakukan dengan lebih efektif dan terencana sehingga sinergi antara pemain lokal dan naturalisasi dapat mendorong prestasi sepak bola Indonesia. Terdapat kekhawatiran bahwa naturalisasi bisa membentuk ketergantungan baru pada talenta diaspora ketimbang kemandirian sistem domestik. Jika proses ini tidak disertai dengan evaluasi menyeluruh, maka Indonesia beresiko kehilangan arah dalam pembangunan sepak bola jangka panjang. Naturalisasi bukan sekedar soal paspor, tapi juga komitmen membela merah putih.
Dengan sinergi antara PSSI, Kemenpora, dan juga DPR RI, harapan akan timnas Indonesia yang lebih kuat bukanlah sekedar mimpi. Yang terpenting, setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda harus benar-benar layak secara skill, mental, dan rasa cinta pada Indonesia. Kini tugas kita bukan hanya berharap, tetapi turut mengawal. Apakah pemain yang dinaturalisasi benar-benar dipilih karena kualitasnya? Apakah proses ini memberi manfaat bagi sepak bola kita dalam jangka panjang? Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Dadah!